Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk dan service costing ya. Jadi penentuan biaya produk dan jasa. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Bisa dibaca, saya akan langsung saja kepada inti materi kita, yaitu terkait penentuan biaya dari barang dan jasa. Dalam kita menentukan biaya barang dan jasa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana penentuan biaya terkait dengan barang. Ada dua jenis ya, ada job order costing, ada proses order costing. Nah, job order costing ini adalah sebuah sistem akuntansi yang menilai biaya suatu produk ya, biaya produk yang diproduksi untuk suatu pekerjaan spesifik secara individual. Ya. Jadi job order costing itu kuncinya adalah bahwa suatu pekerjaan ya, suatu pekerjaan atau suatu biaya dari satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya itu adalah sesuatu hal yang terpisah atau sesuatu hal yang berbeda ya, yang harus memiliki perilaku ya masing-masing. Contoh dari job order costing adalah usaha-usaha yang misalkan yang berbasis pada pesanan ya, yang berbasis pada pesanan. Misalkan pesanan terkait dengan pembuatan kaos ya, misalkan kaos olahraga atau misalkan kaos sepak bola ya, kaos tim sepak bola atau kaos organisasi misalkan, atau misalkan pesanan terkait dengan jaket ya, pesanan untuk seragam dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan yang berbasis pada pesanan. Ya, begitu juga misalkan souvenir ya kan, misalkan pesanan untuk pembuatan souvenir atau pesanan untuk pembuatan mug khusus ya kan? Jadi seperti itu adalah contoh dari job order costing, di mana penentuan biayanya itu berdasarkan dari suatu pekerjaan atau satu pesanan ya kan? Misalkan ada pesanan terkait dengan pesanan jaket ya, pesanan jaket. Nah, pesanan antara satu pesanan ya, pesanan suatu individu atau organisasi ya, dengan pesanan yang lainnya itu adalah sesuatu hal yang terpisah dan memiliki kita memberikan perlakuan sesuai dengan istilahnya tipikal dari barangnya masing-masing ya. Karena tentunya ya kan, barang pesanan di sini ada spesifikasi khusus yang harus dipenuhi, dan misalkan dari segi warna, dari segi logo, dari segi desain ya kan? Satu pesanan dengan pesanan yang lain tentu memiliki perbedaan, sehingga dalam hal penentuan biayanya itu juga terpisah ya, terpisah. Nah, kemudian yang kedua yaitu proses costing. Ya, proses costing itu adalah suatu sistem akuntansi yang menilai biaya suatu produk yang diproduksi dalam sebuah series proses ya. Jadi dalam sebuah proses yang berurutan, yang series ya. Nah, kuncinya adalah produk yang diproses dalam proses costing itu. Kalau job costing itu kan tadi kan produknya heterogen ya kan, meskipun sama-sama jaket tapi produknya heterogen karena ada permintaan khusus ya. Kalau yang proses costing itu produknya adalah produk homogen ya, produk sejenis yang diproduksi secara terus menerus ya kan, dalam suatu periode ya. Misalkan perusahaan manufaktur yang dia memproduksi katakanlah spidol ya kan,
spidol ya, jadi dia sudah memiliki spesifikasi yang jelas ya kan, dan dia sudah memiliki urutan-urutan yang jelas dalam proses produksinya ya kan? Dan ini produksi ini dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus ya kan? Kalau tadi job order costing itu didasarkan hanya pada pesanan, kalau homogen ya dia continuous ya, continuous. Dari produknya sudah pasti dan akan diproduksi setiap periodenya. Ya. Ini seperti halnya perusahaan, misalkan ya tadi perusahaan yang memproduksi spidol, atau perusahaan yang memproduksi sepeda motor, misalkan merek Yamaha Jupiter misalkan ya, atau Honda Beat dan lain sebagainya. Nah itu kan istilahnya diproduksi secara terus menerus. Jadi proses costing di sini adalah penentuan biaya untuk produk yang diproduksi itu adalah produk-produk yang sifat homogen, sehingga dia memiliki cost yang sama ya, cost yang sama antara satu produk dengan produk yang lain itu memiliki cost yang sama. Antara produksi satu dengan produksi yang lainnya itu memiliki cost yang sama. Dan biasanya mereka sudah memiliki standar costing ya, standar biaya terkait dengan produk tersebut. Kalau misalkan job order costing itu tentu kita tidak bisa ya kan, tidak bisa antara satu pesanan dengan pesanan yang lain itu biayanya sama, tentu berbeda ya kan, karena pesanan itu tergantung dengan jumlahnya ya kan, tergantung dengan spesifikasi pesanannya kan. Jadi antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lain itu akan memiliki perbedaan. Nah ini adalah perbandingan antara job order costing dengan proses costing ya. Jadi secara luas perbedaannya untuk job order costing ini produk yang diproduksi itu bervariasi ya. Produk yang diproduksi itu bervariasi juga tergantung pada pesanan. Ya, pesanan. Sedangkan proses costing itu bersifat homogen. Ya, produknya bersifat homogen atau sejenis. Ya. Untuk job order costing yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu biaya itu diakumulasi berdasarkan jobnya atau berdasarkan masing-masing pesanan. Jadi satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu tidak memiliki hubungan ya. Jadi diakumulasi berdasarkan pekerjaannya atau berdasarkan pesannya. Sedangkan untuk proses costing, biaya itu diakumulasi berdasarkan proses ya, berdasarkan proses atau berdasarkan departemennya ya. Nah seperti yang saya katakan tadi ya kan, kalau job order costing biaya antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain tidak bisa sama ya kan. Kalau misalkan proses costing itu dia memiliki standar biaya, jadi antara produk yang diproduksi satu dengan yang lainnya itu memiliki biaya yang sama meskipun dengan periode yang berbeda. Kemudian perbedaan yang ketiga, unit cost compute by dividing total job cost by unit produced on the job ya. Jadi tentunya kalau misalkan kita berdasarkan pesanan, tentunya harga itu tergantung dari jumlah pesanan ya. Dari jumlah pesanan. Jumlah pesanan semakin banyak tentu akan semakin efisien dalam hal produksi ya. Jadi biayanya semakin lebih murah kan. Kalau kita memproduksi produk dengan kuantitas yang lebih banyak dengan produk yang dengan kuantitas sedikit, tentu harga per unitnya akan jatuhnya lebih murah ketika kita memproduksi produk atau unit dalam jumlah yang lebih banyak ya. Sedangkan untuk proses costing ya, unit cost itu dihitung berdasarkan proses costingnya ya, proses biaya ya, berdasarkan periode ya, unit yang diproduksinya ya.
Ya, bagaimana kita menghitung biaya sebuah job order cost system ya. Kita tentunya harus mengkombinasikan antara direct material plus direct labor dan overhead ya. Pada intinya sama ya, kita istilahnya mengkombinasikan antara baik itu job order costing atau proses order costing ya kan. Itu biasanya kita pasti ada elemen direct material, direct labor dan overhead ya. Akan tetapi yang berbeda adalah pada prosesnya ya kan, ada pada proses produksinya. Karena job order costing itu karena berdasarkan pesanan ya kan, produksi itu hanya berlaku ya kan, perumusan perhitungan biaya tersebut hanya berlaku untuk satu pekerjaan saja ya kan. Untuk nanti kalau misalkan ada pekerjaan yang lainnya itu kita menghitungnya dengan perhitungan yang berbeda lagi ya kan. Nah, ini sebagai contoh ya, kita material cost ada 1780, ada direct labor 300 ya kan, dimana kita membutuhkan 20 jam untuk mengerjakannya, ini dikali 15 ya kan. Kemudian overheadnya juga 240 ya kan. Nah, dari pekerjaan ini kita mengkombinasikan ya kan, antara menjumlahkan antara biaya material, biaya tenaga kerja dan biaya overhead ya kan, semuanya ditotal. Kemudian berapa unit yang diproduksi, misalkan total unit yang diproduksinya adalah 200, maka kita bisa mengetahui total unit costnya adalah berdasarkan total cost dibagi dengan total unit ya. Nih di 11,60. Jadi kita mengkombinasikan antara biaya material, biaya labor dan biaya overhead. Ya, ini ya. Jadi ke dalam penentuan biayanya ya kan, harga jualnya juga ya didasarkan pada berapa persen ya, persentasi yang ingin kita dapatkan dari biaya tersebut ya. Misalkan di sini selling price-nya itu pada biaya ditambah 50% ya. Sehingga kita tinggal kalikan saja ya kan, harga unitnya berapa dikalikan 50%. Nah, sedangkan dalam proses costing ini karena didasarkan pada proses ya, didasarkan pada suatu proses yang berkelanjutan ya. Ya, seperti yang kita ketahui ya kan, tentunya sebuah perusahaan ya yang memproduksi suatu barang yang homogen secara terus-menerus ya, setiap periodenya itu. Yang pertama di situ dia ada biaya input ya, ada biaya input ya, seperti tadi ada direct material, ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead ya, sama saja seperti itu ya. Nah, kan tetapi di sini ada proses yang berjalan ya. Nah, ada proses yang berjalan. Tentunya dari input ini kemudian masuk ke dalam proses produksi ya. Misalkan kita menyiapkan input 1000 ya, menyiapkan input untuk 1000 unit output, untuk menghasilkan 1000 unit output. Nah, kita sudah menyiapkan inputnya ya, untuk satu periode, katakanlah untuk 1 bulan kita menyiapkan input kira-kira untuk 1000 unit output yang diproduksi untuk bulan itu ya. Nah, setelah masuk proses produksi ya, ternyata sampai akhir periode ya, output yang istilahnya hasil dari proses tersebut, produk jadinya itu adalah dari yang targetnya adalah 1000, yang sudah jadi hanya 800 ya. Yang sudah jadi hanya 800 unit. Katakanlah yang 100 unitnya masih dalam proses dan yang 100 unitnya lagi masih dalam input mentah ya, masih dalam barang mentah. Jadi ada yang masih barang mentah, ada yang barang yang dalam proses. Jadi ada 3 jenis di sini. Ada input terkait dengan bahan baku mentah, ada input yang terkait dengan bahan persediaan yang terkait dengan persediaan
barang yang dalam proses produksi, ya, dan persediaan terkait dengan barang yang sudah jadi. Jadi ada 3 ini, ya, ada tiga ini. Dan untuk periode selanjutnya tentunya kita tetap melanjutkan proses produksi dari produk tersebut, ya, suatu produk tersebut, ya, masih jadi antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan selanjutnya itu masih memiliki hubungan, ya, masih memiliki hubungan. Jadi input material mentah, ya kan, untuk bulan yang sebelumnya, ya, itu akan digunakan pada bulan yang selanjutnya, ya, atau bulan yang akan berjalan, ya, bulan yang akan berjalan. Begitu juga terkait dengan persediaan yang masih dalam proses produksi yang bulan sebelumnya yang belum selesai, akan dilanjutkan pada yang akan berjalan ini, ya. Jadi ketika masuk ke dalam periode kedua, ya, kita memiliki persediaan material awal, ya kan, dari bulan sebelumnya, dan juga persediaan barang yang masih dalam proses produksi awal dari periode sebelumnya. Ditambah kita nanti membeli lagi, ya kan, terkait dengan material untuk menyokong produksi pada periode tersebut, periode berjalan tersebut, ya. Nah, nanti pada akhir periode kita sama, ya kan, melakukan berapa barang yang jadi, berapa yang barang masih dalam proses, berapa barang yang masih mentah, ya, material yang masih mentah atau belum diolah. Nah, dari sini tentunya akan menentukan biaya produk per unitnya, ya, biaya produk per unitnya nanti, ya. Ini, ya. Nah, ini seperti yang saya ilustrasikan sebelumnya, ya. Jadi kita menyiapkan proses produksinya ekuivalen, ya kan. Kalau kita menyiapkan unit untuk 100, ya kan, untuk 100 input, maka kita akan menghasilkan equivalent output juga 100, ya. Jadi dalam proses costing tentunya kita harus menyiapkan beberapa laporan terkait ini, ya. Yang pertama physical unit flow analysis, ya kan. Jadi kemudian calculation of equivalent unit, kemudian computation of unit cost, kemudian valuation of inventory terkait dengan good transfer out, ya kan. Jadi barang yang ditransfer keluar, kemudian terkait dengan barang yang masih dalam proses, ya. Kemudian kita harus melakukan rekonsiliasi biaya. Ini 5 tahapan yang harus kita lakukan. Nah, ini nanti contohnya bisa dilihat sendiri, ya, bisa dipelajari, karena sebelumnya sudah saya berikan contoh kasusnya. Ya, saya rasa itu aja materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.